Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu kiran amma ba'd. Tayyib asdiqai thalabal ahibba ismahuli an mu'arrifu lakum nafsi. Ismi Astuti Ananuru wal an unwani fi syari' sahabat 2 Madinatul Makassar wal an adrusu fil ismi asyal ghorbiya kuliyatul adab Jami'atul Hasanuddin Kasar. Namun sebelumnya saya akan berbahasa Indonesia agar teman-teman dapat dengan mudah memahami materi yang akan kita bahas di video ini. Syukron. Jadi saya akan membahas tentang fi'il masih ruba'i biha. Jadi ini merupakan bagian dari ilmu sorof. Perlu teman-teman ketahui, setidaknya saya akan menjabarkan 7 alasan kenapa teman-teman harus belajar bahasa Arab. Buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran. Ialah Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, Al-lisanul Arabiyyah syi'arul Islam wa ahlihi. Yang artinya bahasa Arab adalah syiar Islam dan syiar kaum muslimin, disebutkan dalam Iqtida Sirah Al-Mustaqim. Kemudian yang kedua, dengan mempelajari bahasa Arab akan lebih mudah dalam menghafalkan, memahami, mengajarkan, serta mengamalkan isi dari Al-Quran. Kemudian dengan model bahasa Arab akan mudah pula dalam memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghafalkan, menjelaskan, serta mengamalkannya. Kemudian yang ketiga ialah orang yang paham bahasa Arab, terutama paham kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu, akan semakin mudah memahami Islam daripada yang tidak mempelajari sama sekali. Apalagi jika tugas seseorang sebagai penyampai dakwah, menjadi seorang dai, kiai atau ustaz, tentu lebih ajang lagi mempelajarinya agar mudah memberikan pemahaman agama yang benar pada orang banyak. Kemudian yang keempat,
dari ulama secara langsung atau membaca berbagai karya ulama yang sudah banyak tersebar hingga saat ini. Sedangkan yang tidak paham bahasa Arab hanya bisa mengandalkan kitab terjemahan dan itu sifatnya terbatas. Kemudian yang kelima, kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Bahasa Arab itu bahasa yang lembut dan menyenangkan hati serta menenangkan jiwa. Ibnu Katsir saat menjelaskan surah Yusuf ayat kedua menyatakan, karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, paling jelas, paling luas kosakatanya, dan paling banyak mengandung makna yang menenteramkan jiwa. Kemudian yang keenam, bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia. Ibnu Katsir juga pernah menyatakan, karena Al-Quran adalah kitab yang paling mulia, diturunkan dengan bahasa yang paling mulia, diajarkan pada Rasul yang paling mulia, disampaikan oleh malaikat yang paling mulia, diturunkan di tempat yang paling mulia di muka bumi, kemudian diturunkan pula di bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Dari berbagai sisi itulah kita bisa menilai bagaimanakah mulianya kitab suci Al-Quran. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan tentang bahasa Arab dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Quran surah Yusuf ayat kedua. Nah, kemudian yang ketujuh atau yang paling terakhir, bahasa Arab adalah bahasa yang paling lurus, mudah dipahami, dan mudah digunakan sebagai hukum bagi manusia. Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran surah As-Zumar ayat 28 yang artinya, Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Dalam ayat lain juga disebutkan dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin yakni Jibril ke dalam hatimu yakni Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Nah, itulah tadi 7 alasan kenapa kita harus atau bahkan wajib untuk belajar bahasa Arab. Nah, sekarang kita akan kembali ke inti dari video ini, yaitu membahas tentang fi'il madhi rubai biharf. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa fi'il madhi rubai biharf ini merupakan bagian dari ilmu shorof, yang dimana menjelaskan tentang asal muasal dan perubahan kata dalam bahasa Arab. Menurut kitab Al-Kailani, bahwasanya yang dinamakan tasrif atau shorof menurut bahasa adalah suatu pengubahan, sedangkan menurut istilah adalah pengkonversian asal atau bentuk yang satu kepada contoh-contoh atau bentuk yang berbeda-beda untuk tujuan menghasilkan makna-makna yang dimaksud, yang mana tidak akan berhasil tujuan makna tersebut kecuali dengan contoh-contoh bentuk yang berbeda-beda itu. Nah, itu pengertian ilmu shorof menurut kitab Al-Kailani. Perlu diketahui bahwa menurut asal kata dan pembentukannya, fi'il dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fi'il mujarrad. Jadi fi'il mujarrad ini merupakan fi'il yang dimana semua hurufnya merupakan huruf asli.
Kemudian yang kedua yaitu fi'il mazid. Jadi fi'il mazid ini adalah kebalikan dari fi'il mujarrad, yakni fi'il yang mendapatkan huruf tambahan baik itu 1, 2, ataupun 3 huruf tambahan. Fi'il mujarrad ini kemudian dibagi kembali menjadi dua, yaitu fi'il mujarrad sulasi dan fi'il mujarrad rubai. Fi'il mujarrad sulasi mempunyai 3 wazan. Yang pertama yaitu fa'ala. Nah, contohnya itu abaro, nasyaro, kharaja, dan hakama. Kemudian wazan yang kedua yaitu fa'ila. Contohnya yaitu qobila, godiba, laqiya, dan syariba. Kemudian wazan yang ketiga yaitu fa'ula. Contoh katanya yaitu su'uba, sahula, azuma, dan kathura. Nah, itulah tadi fi'il mujarrad sulasi. Kemudian selanjutnya yaitu fi'il mujarrad rubai. Berbeda dengan fi'il mujarrad sulasi yang memiliki 3 wazan, maka fi'il mujarrad rubai ini hanya memiliki 1 wazan, yaitu fa'alala. Contohnya yaitu tarjama, waswasa, ya'thara, dahwara, dan zalzala. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang fi'il mujarrad. Sekarang kita akan membahas tentang fi'il mazid. Sama dengan fi'il mujarrad, fi'il mazid juga terbagi menjadi 2, yaitu fi'il mazid sulasi dan fi'il mazid rubai. Nah, fi'il mazid sulasi ini terbagi kembali menjadi 3, yaitu fi'il mazid sulasi dengan 1 huruf. Maksudnya 1 huruf ini yaitu memiliki 1 huruf tambahan. Kemudian fi'il mazid sulasi 2 huruf dan fi'il mazid sulasi 3 huruf. Nah, kita akan membahas satu persatu. Jadi yang pertama yaitu fi'il mazid sulasi dengan 1 huruf. Jadi yang pertama yaitu fi'il mazid sulasi dengan 1 huruf. Jadi fi'il ini memiliki 3 wazan. Yang pertama yaitu af'ala, yaitu huruf tambahannya adalah hamzah yang berada di awal. Contoh katanya yaitu akbala. Kemudian wazan yang kedua yaitu fa'ala, yaitu pada tambahan huruf sejenis pada ain fi'ilnya. Contoh katanya yaitu sallama. Kemudian wazan yang ketiga yaitu fa'ala. Huruf tambahannya berada pada alif, yaitu antara fa dan ain fi'il. Contoh katanya yaitu safaro. Nah, itulah tadi fi'il mazid sulasi dengan 1 huruf. Selanjutnya yaitu fi'il mazid sulasi dengan 2 huruf. Jadi ini memiliki 5 wazan. Yang pertama tafa'ala, dengan huruf tambahan ta yang berada di awal dan huruf yang sejenis pada ain fi'ilnya. Contoh katanya yaitu taqaddama.
Kemudian wazan yang kedua yaitu tafa'ala, yang dimana huruf tambahannya yaitu ta yang berada di awal dan alif yang berada di antara fa dan ain fiilnya. Contoh katanya yaitu taba'ada. Wazan yang ketiga yaitu infa'ala. Huruf tambahannya yaitu alif dan nun yang berada di awal. Contoh katanya yaitu inqosama. Wazan selanjutnya yaitu wazan yang keempat yaitu ifta'ala. Huruf tambahannya yaitu alif yang berada di awal dan ta yang berada di antara fa dan ain fiilnya. Contoh katanya yaitu iktasaba. Wazan yang terakhir yaitu wazan yang kelima yaitu if'alla. Huruf tambahannya yaitu alif yang berada di awal dan huruf sejenis pada lam fiilnya. Contoh katanya yaitu ihmarra. Setelah membahas fiil mazid sulasi dengan dua huruf tambahan, sekarang kita akan membahas yang 3 huruf tambahan. Jadi, fiil mazid sulasi dengan 3 huruf tambahan ini memiliki 3 wazan. Wazan yang pertama yaitu istaf'ala, yang dimana 3 huruf tambahannya yaitu alif, sin, dan ta yang berada di awal. Contoh katanya yaitu istakhraja. Wazan yang kedua yaitu if'ala. Huruf tambahannya yaitu alif yang berada di awal serta waw dan huruf ain fiil antara ain dan lam. Contohnya yaitu ikhsyaushana. Kemudian wazan yang ketiga yaitu if'alla, yang huruf tambahannya yaitu hamzah yang berada di awal, alif antara ain dan lam, serta tad'if pada lam. Tad'if maksudnya ialah penambahan sejenis pada huruf lam. Nah, itulah tadi pembahasan tentang fiil mazid sulasi. Sekarang kita akan membahas tentang fiil mazid rubai. Jadi, fiil mazid rubai ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, fiil mazid rubai dengan 1 huruf. Kemudian fiil mazid rubai dengan tambahan 2 huruf. Nah, fiil mazid rubai dengan 1 huruf memiliki 1 wazan, yaitu tafa'alalah. Contoh katanya yaitu tadakhraja. Kemudian yang kedua yaitu fiil mazid rubai dengan dua huruf tambahan. Jadi ini memiliki 2 wazan. Yang pertama yaitu if'alla. Contoh katanya yaitu iksya'arrah. Kemudian wazan yang kedua yaitu if'anlalah. Contoh katanya yaitu ihranjama. Nah, itulah tadi garis besar tentang fiil mazid.
Jadi kita akan kembali ke pembahasan inti dari video ini, yaitu fi'il mazid rubai biharf atau fi'il mazid rubai dengan tambahan satu huruf. Fi'il mazid rubai biharf. Apa itu fi'il mazid rubai? Fi'il mazid rubai ialah kata yang fi'il madinya memuat huruf lebih dari 4 huruf dengan rincian yang 4 berupa huruf asal, sedang yang lain berupa huruf tambahan. Seperti yang telah disinggung sedikit pada slide sebelumnya, bahwa fi'il mazid rubai ini dibagi menjadi dua, yaitu yang memiliki satu huruf tambahan dan yang memiliki dua huruf tambahan. Jadi, fi'il mazid rubai dengan satu huruf tambahan itu juga biasa disebut dengan fi'il mazid rubai biharf atau fi'il mazid rubai humasi. Kemudian, yang memiliki dua huruf tambahan biasa disebut dengan fi'il mazid rubai biharfain atau fi'il mazid rubai sudasi. Nah, seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa fi'il mazid rubai biharf hanya memiliki satu wazan, yaitu tafa'alalah, yang dimana huruf tambahannya yaitu huruf ta yang berada di awal kata. Kemudian 4 huruf lainnya merupakan huruf asli atau mujarrad. Nah, ada dua arti dari bentuk atau wazan dari tafa'alalah. Yang pertama, menunjukkan arti mutawa'ah dari wazan fa'alalah. Contohnya yaitu dakhrajat al-hajara fatadakhraja, yang artinya saya menggelindingkan batu, maka menggelindinglah batu itu. Kemudian arti yang kedua yaitu menunjukkan arti yang sama dengan arti mujarradnya. Jadi artinya itu tidak berbeda dengan bentuk aslinya. Contohnya yaitu tala'la'a az-zujaj, yang artinya kaca itu mengkilat. Contoh lain dari fi'il mazid rubai biharf yaitu tajalbaba. Kalimatnya yaitu jalbabtu zaidun fatajalbaba. Artinya, aku memakaikan jubah pada Zaid, maka ia menjadi berjubah. Jadi artinya itu mengarah pada mutawa'ah, yaitu akibat atau hasil dari suatu pekerjaan. Kemudian contoh lainnya yaitu tasyaytana. Kalimatnya yaitu amara wa tasyaytan. Amar berbuat seperti perbuatan syaitan. Jadi artinya itu mengarah pada bentuk asli dari tasyaytan.